Selama berabad-abad, Eropa mengikuti irama musiman yang dapat diprediksi. Cara hidup mereka berubah sangat sedikit dari tahun ke tahun. Panen datang dan pergi, pasar tetap sibuk, orang-orang berpegang pada iman mereka, dan kehidupan sehari-hari hampir tidak berubah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun, tidak ada masa kedamaian yang berlangsung selamanya. Sangat jauh dari perbatasan kekristenan, di perbatasan terpencil Asia Tengah, tanda pertama bencana sudah mulai menyala. Rute perdagangan yang dulunya membawa sutra dan rempah-rempah sekarang mengangkut sesuatu yang jauh lebih gelap. Tentara di padang rumput yang jauh tanpa sadar mengguncang kekuatan yang tidak bisa dihentikan oleh pedang apapun. Dan sementara karavan bergerak ke barat dan kapal melintasi lautan, benih-benih bencana mengalir dengan tenang bersama mereka. Apa yang terjadi berikutnya tidak seperti apa yang pernah disaksikan umat manusia sebelumnya. Sebuah teror yang bergerak lebih cepat daripada pembawa pesan, membunuh dengan lebih kejam daripada peperangan, dan meninggalkan keheningan yang begitu mutlak sehingga seluruh wilayah tampaknya terhapus dari muka bumi. Kerajaan-kerajaan goyah, iman retak, dan tatanan kehidupan abad pertengahan yang rapuh runtuh di bawah berat musuh yang tak terlihat. Ini adalah cerita tentang bagaimana satu wabah saja merombak kota-kota, menghancurkan tradisi, mengonfigurasi ulang masyarakat, dan memaksa umat manusia untuk menghadapi kematian mereka sendiri. Sebuah cerita bukan tentang raja atau penaklukan, tetapi tentang ketakutan, kelangsungan hidup, dan kegelapan yang tidak mengampuni siapapun. Inilah sejarah lengkap dari wabah hitam, wabah yang mengubah umat manusia selamanya. Di mana wabah tidur? Sebelum Eropa mendengar satu teriakan pun, sebelum kota-kotanya tenggelam dalam ketakutan dan desanya kosong dalam semalam, wabah hitam sudah hidup di timur jauh. Pada saat itu, wabah hitam belum menjadi kekuatan yang akan menghancurkan dunia. Ia kecil, tak terlihat dan terbatas pada tepi-tepi dunia yang terpencil, tersembunyi di padang rumput liar, pos-pos dagang, dan dalam darah makhluk-makhluk yang hanya sedikit yang dikenal di barat. Tetapi apa yang kurang dalam skala, wabah ini memiliki dalam hal yang jauh lebih mematikan, keheningan, mobilitas, dan kemampuan menakutkan untuk melintasi perbatasan jauh sebelum seseorang menyadari bahwa sebuah bencana sedang bergerak menuju mereka. Sejarah dimulai jauh dari Cakrawala Barat, di dalam bagian misterius timur, di mana geografi itu sendiri tampaknya dibangun untuk menyembunyikan rahasia. Selama berabad-abad, para sarjana telah memperdebatkan tempat kelahiran wabah, sebuah tempat yang lebih sering disebutkan dalam spekulasi penuh ketakutan daripada kepastian. Beberapa bersikeras bahwa penyakit itu mengintai di suatu titik di sepanjang stepa Eurasia yang luas. Sementara yang lain berpendapat bahwa ia bersembunyi di ekstensi gersang gurun Gobi. Di sana, dalam keheningan yang dalam di antara bukit pasir, wabah mungkin telah menunggu. Beberapa orang mengatakan bahwa penyakit itu berasal dari dataran tinggi Mongolia yang tinggi, sebuah tanah yang penuh angin kencang dan dingin yang tak kenal ampun. Ini adalah tanah yang sama yang begitu mengesankan Marco Polo sehingga ia menulis tentang horor-horor aneh yang dilihat dan didengar oleh para pelancong yang melintasi gurun sendirian. Dalam catatan perjalanannya, ia berbicara tentang para pria yang saat terpisah dari kafilah mereka, mendengar suara-suara berbisik dari udara kosong, suara-suara yang menarik mereka keluar dari jalan mereka. Suara-suara yang terdengar seperti setan. Sementara itu, angin panas dan gersang tampaknya memutar pikiran, membangkitkan ilusi yang menganiaya yang lemah. Dimanapun kebenaran itu berada, satu hal yang pasti, wabah itu hidup jauh sebelum umat manusia mengenal namanya. Jika dibiarkan begitu saja, wabah hitam akan tetap terperangkap di kantong-kantong terisolasi alam ini. Wabah ini berkembang terutama di antara mamalia kecil dan makhluk lain yang hidup dan matinya akan terabaikan oleh dunia di luar sarangnya. Penyakit ini menyala terlalu cepat, terlalu kuat, terlalu mematikan untuk bisa bepergian jauh sendirian. Meskipun dapat menghancurkan koloni hewan, ia juga bisa muncul dari sarangnya dan menyebar ke seluruh benua. Dunia pada saat itu tampaknya terlalu besar, atau begitulah yang terlihat. Tetapi kemudian, dunia berubah.
Pada pertengahan abad ke-14, tanah-tanah stepa Eurasia tidak lagi tersebar, tanpa hukum atau liar. Mereka telah disatukan di bawah satu kesatuan yang luar biasa, yang dikenal dengan Pax Mongolica, perdamaian Mongol. Apa yang dulunya merupakan wilayah terpecah sekarang dijahit dengan guntur kaki kuda dan kemauan keras dari Parakan. Rute-rute sutra yang dulu menurun setelah berabad-abad ketidakstabilan kini terlahir kembali dengan vitalitas yang luar biasa. Karavan-karavan berkembang biak, perdagangan meningkat 2 kali lipat, dan dengan perdagangan datanglah pergerakan yang konstan dan tak henti-hentinya. Rute-rute yang dulu kosong kini dipenuhi oleh langkah-langkah para pedagang yang mengejar kekayaan. Karavan-karavan besar melintasi gurun dan padang rumput yang syarat dengan kisah-kisah dunia yang jauh. Kota-kota oasis berkembang, menjadi tempat perlindungan yang hidup yang bersinar dengan kehidupan di balik cakrawala yang gersang. Untuk mempertahankan kekaisaran dagang yang besar ini, orang Mongol membangun Yam, sebuah sistem pengiriman pos yang tak tertandingi dalam hal efisiensi. Penunggang kuda melintasi jarak yang sangat jauh dengan kecepatan luar biasa, membawa perintah, informasi, dan bahkan barang-barang yang menjaga kerajaan Mongol yang sudah menua tetap terhubung. Semua pedagang, karavan, pos-pos dagang, dan pengirim pos Yam ini membentuk jaringan sempurna dan sistem yang sangat terhubung. Dan di dalam jaringan ini, akhirnya wabah akan meresap. Untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, penyakit ini memiliki jalan raya. Semua yang dibutuhkan sekarang hanya satu kesempatan. Sangat di barat tempat tersembunyi wabah, di tepi Laut Hitam terdapat semenanjung Crimea, sebuah persimpangan ambisi, budaya, dan konflik. Dan terletak di sepanjang pantai selatannya ada sebuah kota bernama Kaffa. Hanya 100 tahun sebelumnya, pada pertengahan 1200-an, Kaffa hanyalah sebuah desa nelayan yang lesu, tempat dengan gubuk-gubuk kayu tua, dermaga yang sederhana, dan bau garam yang dibawa angin. Tidak ada yang saat itu bisa membayangkan betapa pentingnya pemukiman ini dalam perkembangan babak paling gelap umat manusia, tetapi sejarah tidak pernah diam. Seiring Eropa bangkit dari berabad-abad penurunan setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi, perdagangan mulai mengalir dengan efektif, dan sedikit yang memahami kekuatan perdagangan lebih baik daripada kota-kota negara Italia. Genoa, Venesia, dan Pisa terperangkap dalam persaingan sengit untuk kekayaan dan kekuasaan. Kesetiaan sejati mereka adalah pada keuntungan, sementara itu Perang Salib keempat menjadikannya sangat jelas. Pada tahun 1204, para tentara salib menyerbu kota Kristen Konstantinopel, merampoknya dengan semangat yang kejam. Jika sumpah agama bisa dipelintir begitu mudah dengan tujuan ekonomi, maka apa kemungkinan sebuah desa nelayan kecil seperti Kaffa untuk tetap tidak signifikan? Tidak ada sama sekali. Pada tahun 1266, orang-orang Genoa datang dan segalanya berubah. Mereka memperkuat pemukiman itu, membangun tembok-tembok besar, dan mengubah Kaffa menjadi permata Laut Hitam. Pada tahun 1340, populasinya telah meningkat menjadi lebih dari 80.000, sebuah jumlah yang sangat besar untuk zaman itu. Kaffa bukan lagi sebuah tempat terpencil, melainkan sebuah pintu gerbang antara dunia. Lokasinya sangat sempurna. Rute-rute sutra melewati tepat di utara, terpecah menjadi beberapa cabang yang membawa barang menuju Eropa. Sungai Volga dan Don mengalir dekat, meningkatkan jangkauannya. Dari pelabuhan Kaffa yang hangat, kapal-kapal berlayar menuju Konstantinopel, Levante, Italia, dan Iberia yang jauh. Itu menjadi corong di mana barang-barang mewah dari timur, seperti logam mulia, sampai ke barat. Tetapi keberuntungan adalah teman yang cemburuan. Di mana sebuah kota berkembang, kota lainnya seringkali menderita. Dan kemakmuran Kaffa memiliki harga, kemarahan para penguasanya. Meskipun Kekaisaran Mongol telah terpecah menjadi 4 kanat independen setelah kematian Kublai Khan pada tahun 1294, setiap negara penerus masih sangat tangguh. Di antara mereka, Horda Emas mendominasi tanah Crimea. Bagi Horda Emas, Kaffa tidak lebih dari sebuah kota penyewa, dibiarkan ada karena membayar dengan murah hati.
Uang koin Genoa mengalir dengan andal ke harta karun kan, dan karena itu orang Italia diterima. Selama beberapa dekade sebelum tahun 1340, perselisihan ekonomi, manipulasi politik, dan ketegangan agama meningkat. Orang-orang Genoa adalah orang Kristen, sementara Horda Emas semakin memeluk Islam, dan ketika berbicara tentang perdagangan, kecurigaan dengan cepat muncul. Pada tahun 1343, situasinya mulai di luar kendali. Masalahnya datang dari kota perdagangan tetangga, Tana, yang terletak di muara Sungai Don. Pemberhentian lain yang sangat penting bagi para pedagang yang menuju timur. Suatu hari, sebuah perdebatan sengit meletus di pasar Tana. Ceritanya bervariasi tergantung siapa yang menceritakan, tetapi semua sepakat pada satu titik. Seorang penduduk Muslim tewas di tangan seorang Italia. Apakah itu kecelakaan, kesalahpahaman, atau pembunuhan tidak begitu penting. Yang penting adalah bahwa berita pembunuhan itu sampai ke telingakan Mongol, Jani Bek. Dan Jani Bek sangat marah. Menyatakan dirinya sebagai pembalas Islam, dia bergerak menuju Tana dengan pasukan Tatar yang menakutkan. Tuntutannya sederhana, menyerah sepenuhnya atau dihancurkan. Jadi, orang-orang Genoa memberikan jawaban yang sangat kasar. Sebuah penolakan yang menghina, yang memperolok otoritaskan. Dan itu adalah kesalahan terakhir. Orang Mongol turun ke Tana dengan amarah seperti badai. Kota itu dihancurkan, pertahanannya hancur. Darah menodai jalanan pasar tempat insiden itu dimulai. Tetapi beberapa pembela Genoa melarikan diri. Mereka melarikan diri ke selatan menuju satu-satunya tempat yang mereka anggap aman, Cava. Jani Bek mengejar mereka tanpa henti. Bagi dia, orang Italia itu bukan lagi tamu yang diterima. Mereka adalah pelanggar sombong, tidak layak atas tanah yang mereka tempati, dan dia berencana untuk memusnahkan mereka. Tetapi Cava bukanlah tanah. Tembok-temboknya sangat besar, megah, dan luar biasa kokoh. Jadi pasukan Tatar mengepung kota itu dan pengepungan dimulai. Hari demi hari menjadi minggu, minggu menjadi bulan, dan orang Mongol menetap bersiap untuk kampanye panjang. Tetapi mereka tidak tahu bahwa sesuatu yang jauh lebih tua, jauh lebih mematikan, jauh lebih tak terhentikan sedang mendekati kamp mereka. Sesuatu yang telah melakukan perjalanan ribuan kilometer memanfaatkan kutu, tikus, dan karavan. Sesuatu yang telah menunggu berabad-abad untuk saat ini. Setelah derap kaki kuda Tatar, wabah akhirnya tiba di Cava. Dan cerita sejatinya baru saja dimulai. Pengepungan kematian. Pada tahun 1346, desas-desus mulai bergerak ke barat. Mereka adalah desas-desus tentang sebuah penyakit aneh yang mengintai tanah-tanah timur. Pada awalnya, cerita-cerita ini hanya terdengar seperti kebisingan latar bagi para pedagang dan pelancong yang membawanya. Cerita tentang penyakit sudah biasa di dunia abad pertengahan. Sebagian besar pendengar mengangkat bahu, membisikkan doa, dan melanjutkan hari mereka. Tetapi cerita-cerita ini terasa berbeda. Ada yang berbicara tentang distrik-distrik yang kosong dalam semalam, tentang kota-kota yang pasar yang riuh menjadi sunyi, tentang provinsi-provinsi di Cina dan India yang tidak lagi dikenal dengan produktivitas atau budayanya, tetapi dengan keheningan aneh yang hanya terpecah oleh batuk keras para yang sekarat. Desas-desus mengatakan bahwa sebuah wabah misterius sedang menyebar melintasi benua, meruntuhkan peradaban. Namun, Barat sedikit memperhatikannya hingga badai itu terus bergerak maju. Para penulis sejarah Rusia adalah yang pertama di Eropa yang menorehkan tinta di atas perkamen. Mereka mencatat bahwa wabah telah tiba di pantai Laut Kaspia, sebuah badan air yang begitu besar dan terpencil sehingga segala sesuatu yang sampai ke pesisirnya dianggap telah mengelilingi dunia. Dan dalam waktu kurang dari setahun, penyakit ini bergerak maju dengan kecepatan yang mengerikan. Wabah ini melintasi luasnya Sungai Don dan Volga, jalur air kuno yang telah membawa perdagangan selama berabad-abad. Tetapi sekarang bukannya membawa barang dan kemakmuran, mereka mengangkut sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Sebuah wabah yang tampak melompat dari satu pemandangan ke pemandangan lain, seolah-olah dipandu oleh kehendak tak terlihat dan jahat.
Tak lama kemudian, wabah ini turun ke semenanjung Crimea dan tepat di luar pantainya, berkemah di bawah tembok megah kota Kaffa, menunggu pasukan Tatar yang tidak siap. Sebuah target yang sempurna. Dalam beberapa minggu, tentara Mongol mendapati diri mereka menghadapi musuh yang tidak dapat mereka pertahankan. Tak peduli seberapa terampil atau ganas mereka, dan musuh itu sedang menang, dimulai dengan beberapa orang yang terbaring demam di atas api unggun mereka, lalu puluhan lagi, kemudian ratusan. Kemah Mongol segera dihancurkan oleh kekuatan yang tidak bisa mereka lihat atau pahami. Wabah ini tidak mengampuni siapapun, pemanah, pengintai, pejabat, koki, anak-anak yang mengikuti keluarga mereka ke medan perang. Orang-orang yang sekarat terjatuh di atas kasur tidur mereka atau keluar terhuyung-huyung ke bawah matahari dengan massa besar yang membengkak di bawah lengan dan selangkangan mereka. Kulit mereka melepuh, menghitam, dan robek. Nafas mereka menjadi busuk dan tubuh mereka terbakar seperti besi cair. Tak lama kemudian, penyakit itu merenggut kemah Mongol seperti api hutan di padang rumput kering. Apa yang dulunya sebuah pasukan kini menjadi sebuah rumah sakit mayat. Bagi orang Genoa yang berada di dalam tembok kota, melihat bagaimana tentara musuh layu dari kejauhan, tampaknya tidak lebih dari sebuah intervensi ilahi. Tangan Tuhan menghukum para heretik Tatar yang berani mengancam mereka. Para pendeta mereka mengumumkannya dari tembok kota. Tentara mereka mengejek orang-orang yang sekarat di bawah sana. Namun, jika mereka benar-benar percaya bahwa ini adalah sebuah mukjizat, mereka segera akan mengetahui betapa tragisnya kesalahpahaman mereka. Sementara itu, kemah Mongol memburuk dengan kecepatan yang mengerikan. Mereka yang masih hidup semakin kalah oleh mereka yang sudah mati. Mayat-mayat yang membengkak, bernanah, dan menggelembung secara grotesk menumpuk dalam gundukan hingga sejauh mata memandang. Kulit mereka berubah menjadi campuran mengerikan dari ungu, hijau, dan hitam. Udara menjadi tebal dengan lalat dan bau busuk dari pembusukan, bau yang sangat busuk, sangat tebal sehingga orang-orang tercekik bahkan melalui lapisan kain yang ditekan di wajah mereka. Tetapi mungkin bagian yang paling tak tertahankan bukanlah apa yang mereka lihat, itu adalah apa yang mereka cium. Seiring dengan pembusukan daging, gas-gas yang dilepaskan mendistorsi tubuh, menjadikannya sesuatu yang hampir tidak bisa dikenali sebagai manusia. Bau dari mayat-mayat yang membusuk ini begitu menyesakkan bahwa bahkan tentara profesional pun merasa ingin muntah. Janibek Khan Mongol yang mengawasi pengepungan itu merasa jijik. Dia tidak bisa menahan bau itu. Dia tidak bisa menahan mayat-mayat yang memenuhi kemahnya. Tetapi dia bukanlah orang yang mudah mundur atau menyerah, jadi dia mengambil keputusan yang lahir dari keputusasaan dan ketakutan. Janibek memerintahkan agar mayat-mayat korban wabah dikumpulkan dan diseret ke mesin-mesin pengepungan. Katapel-katapel besar yang sebelumnya melemparkan batu dan ter, kini menerima jenis muatan baru. Strategikan itu sederhana. Jika dia tidak bisa mengalahkan orang Genoa dengan kekuatan, dia akan mengalahkan mereka dengan kotoran. Ketika katapel menembakkan, tubuh-tubuh terbang di udara dengan tangan dan kaki yang berputar, tubuh yang terpelintir, kadang-kadang meledak di tengah penerbangan ketika tekanan pembusukan menjadi terlalu kuat untuk ditahan. Ketika tubuh-tubuh itu menghantam tembok batu atau menghantam struktur-struktur dalam kota, hasilnya adalah ledakan menjijikkan dari daging busuk. Fragmen-fragmen tubuh tersebar di atap-atap, cairan hitam memercik di lorong-lorong, dan kabut menjijikkan meluncur di sepanjang jalan-jalan, meresap ke dalam segala sesuatu dan setiap orang. Minggu demi minggu, Kaffa dibombardir dengan hujan es yang aneh ini. Dan di bawah kekotoran ini, sesuatu yang lain diam-diam merayap ke dalam kota tanpa terdeteksi. Tikus. Tikus yang sama yang telah menginvasi kamp Mongol yang sedang sekarat. Tertarik oleh bau kematian, tikus-tikus itu mengikuti. Pada awalnya, orang Genoa bersorak. Mereka tertawa melihat serangan yang gagal, yakin bahwa tembok-tembok mereka akan melindungi mereka. Tetapi segera, tawa itu menghilang ketika orang-orang mulai roboh di jalanan. Pedagang-pedagang mundur ke rumah-rumah mereka hanya untuk ditemukan beberapa hari kemudian tertutup oleh benjolan-benjolan gelap. Para tentara yang berjaga di tembok-tembok jatuh ke atas tombak mereka.
Keluarga-keluarga menutup pintu mereka, tetapi wabah masuk melalui kutu yang dibawa oleh tikus-tikus yang merangkak di gudang-gudang gandum dan ruang bawah tanah. Para pembela Kaffa menyadari terlambat bahwa musuh di luar tembok kini bukan lagi ancaman utama. Musuh itu sudah ada di dalam. Pembawa utama adalah tikus hitam, spesies yang telah berevolusi di Asia antara 10.000 hingga 15.000 tahun yang lalu. Meskipun lebih kecil dari tikus coklat, tikus ini mengimbangi ukurannya dengan kelahiran yang sangat ganas. 2 tikus yang berkembang biak selama 3 tahun dapat menghasilkan lebih dari 3 juta keturunan, dan mereka hampir tidak bisa dihentikan. Mereka bisa memanjat permukaan yang hampir vertikal, merayap melalui celah-celah selebar ujung jari, bertahan hidup jatuh dari ketinggian 5 lantai dan menggerogoti bahan-bahan sehalus adobe atau sekeras timah. Begitu masuk, tikus-tikus ini menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Mereka menjelajah, menganalisis, dan beradaptasi. Mereka membangun sarang dan rute pelarian dengan presisi. Tetapi apa yang membuat mereka sangat berbahaya adalah hubungan mereka dengan kutu tikus oriental yang dikenal sebagai Yersinia pestis. Kutu ini adalah karya seni dalam bertahan hidup. Kutu ini lebih suka tikus, tetapi menggigit manusia tanpa ragu jika tikus langka. Mereka dapat bertahan lebih dari sebulan tanpa makan, bersembunyi di pakaian, tempat tidur, tas, atau bahkan dalam bulu korban yang mati akibat wabah yang dilemparkan di atas tembok kota. Dan ketika mereka melompat 0,5 meter dalam satu lompatan, mereka membawa kematian bersama mereka. Kutu biasa dengan mudah meminum darah. Tetapi kutu yang terinfeksi wabah di dalam tubuhnya berkembang biak dengan cepat, menyumbat perutnya hingga tidak bisa menelan dengan benar. Setiap kali mereka mencoba untuk makan, mereka merasa lapar dan marah. Jadi mereka menggigit berulang-ulang. Dengan setiap gigitan, mereka memuntahkan bakteri wabah ke dalam aliran darah korban mereka, baik itu tikus atau manusia. Dan begitu Yersinia pestis masuk ke dalam tubuh manusia, horor sejati pun dimulai. Kutu ini bukan virus, itu adalah bakteri yang lebih besar, lebih kompleks, dan jauh lebih brutal. Begitu berada dalam aliran darah, bakteri ini bergerak cepat menuju sistem limfatik tubuh, bagian penting dari kekebalan tubuh manusia. Di sana, ia menemukan kelenjar getah bening dan pusat komando pertahanan tubuh, sementara mereka menjajahnya. Bakteri wabah berkembang biak secara eksponensial, jumlahnya mengganda dan mengganda lagi, membanjiri pertahanan tubuh yang biasanya melindunginya. Tak lama kemudian, kelenjar getah bening mulai membengkak secara grotesk, membentuk benjolan-benjolan terkenal yang memberi penyakit ini namanya. Dari node ke node, bakteri ini menyebar. Sementara itu, sistem kekebalan tubuh manusia tidak punya kesempatan, dan di Kaffa, di mana orang-orang tidak memahami mikrobiologi, tidak tahu tentang kuman, dan tidak ada obat yang mampu menghentikan infeksi, wabah ini adalah mimpi buruk tanpa penjelasan, sebuah kutukan tanpa obat yang dikenal, dan sebuah kekuatan yang tampak apokaliptik. Saat hujan April melintasi semenanjung Crimea, tentara Tatar di sekitar Kaffa hampir habis. Para penyintas melarikan diri membawa wabah bersama mereka ke tanah baru, tetapi sudah terlambat untuk Kaffa. Kota yang dulunya menjadi pusat perdagangan dan kekayaan kini runtuh dari dalam. Tikus-tikus merusak setiap gang. Mayat-mayat menumpuk di jalanan, diberi makan oleh binatang-binatang liar. Orang-orang Genoa yang dulu bangga dengan pertahanan mereka kini panik. Pelabuhan Kaffa yang mampu menampung hampir 200 kapal segera berubah menjadi pemandangan kekacauan. Semua orang ingin melarikan diri. Semua orang ingin melarikan diri dari teror yang tak terlihat. Dan begitu mereka naik kapal, puluhan kapal, yang dikendalikan oleh pelaut Genoa yang putus asa untuk melarikan diri dari kematian. Tetapi mereka tidak tahu bahwa kematian mengikuti mereka, tersembunyi di bayangan bawah dek kapal, hidup di dalam pakaian mereka sendiri. Tikus dan kutu mengikuti, dan segera pelabuhan-pelabuhan besar di Mediterania akan merasakan seluruh amukan wabah ini. Ketika wabah menemukan dunia yang sempurna,
Dunia yang dituju oleh wabah hitam dalam banyak hal, seperti bubuk mesiu yang menunggu untuk dinyalakan, dunia yang jalannya, lautan, dan kota-kotanya secara tidak sadar menyiapkan panggung sempurna untuk pandemi yang akan melintasi benua. Dan wabah itu sudah dalam perjalanan. Sejak abad ke-13, sesuatu yang luar biasa sedang berkembang di Eurasia. Perdagangan telah meledak dalam volume dan jangkauan. Tidak hanya di sepanjang jalur darat dari jalur Sutra, tetapi juga melalui jalur perdagangan biru di Laut Mediterania. Bangsa-bangsa, kerajaan, dan kota negara ambisius menyadari sesuatu yang penting. Mengendalikan lautan berarti mengendalikan takdir. Pelabuhan-pelabuhan yang dulunya hanya teluk-teluk tenang untuk para nelayan, tiba-tiba berubah menjadi pusat-pusat yang sibuk. Dermaga-dermaga batu diperluas, gudang-gudang dibangun seperti benteng, dan armada-armada berkembang lebih cepat dari sebelumnya. Melalui perairan ini, kapal-kapal mengangkut sutra dari Cina, rempah-rempah dari India, dan aroma-aroma dari Arabia dengan produk-produk yang tampak hampir magis bagi orang Eropa yang belum pernah melihatnya sebelumnya. Pasar-pasar Italia, Prancis, dan bahkan Inggris bergema dengan suara-suara para pedagang yang tawar-menawar atas barang-barang yang telah menempuh ribuan mil. Dunia mulai saling terhubung, tetapi setiap koneksi adalah sebuah pintu, dan setiap pintu mengundang sesuatu untuk masuk. Bagi Eropa, sesuatu itu sudah tersembunyi di dalam lambung kapal-kapal yang berlayar ke barat. Abad sebelumnya hingga 1300-an ternyata sangat baik bagi umat manusia. Iklim yang hangat dan stabil memberkahi ladang-ladang pertanian. Hasil tanaman biji-bijian meningkat. Kelebihan pangan berarti keluarga-keluarga tumbuh lebih besar, desa-desa berkembang, dan kota-kota semakin besar dan ambisius. Populasi Eropa melonjak hingga diperkirakan mencapai 75 hingga 80 juta orang, sebuah jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk abad pertengahan. Namun alam, seperti biasa, menyeimbangkan skalanya. Pada dekade 1330-an, iklim di seluruh Eropa berubah. Badai mengguncang pantai-pantai, banjir menenggelamkan ladang-ladang, kekeringan meretakkan tanah, dan gempa bumi merubah lanskap yang sudah lama ada. Bencana-bencana ekologis ini datang bersamaan. Mereka memicu migrasi massal tikus, terkeluarkan dari sarang-sarang yang runtuh, melarikan diri dari badai dan ekosistem yang hancur. Tikus-tikus semakin mendekati pemukiman manusia, dan sementara itu manusia pun bergerak. Seiring dengan kelangkaan makanan, penduduk pedesaan meninggalkan ladang mereka yang gagal dan melarikan diri ke kota-kota. Putus asa mencari pekerjaan, dukungan, dan bertahan hidup, tetapi kota-kota itu tidak siap. Perencanaan kota runtuh di bawah tekanan. Jalan-jalan menyempit menjadi labirin rumah kayu yang saling miring seperti gosip tua. Sampah menumpuk di ganggang. Limbah yang membusuk menghalangi setiap sudut. Orang-orang tanpa sistem sanitasi hanya membuang limbah mereka melalui jendela, menjatuhkannya langsung ke jalanan di bawah. Sebuah jalan kota lebih mirip saluran terbuka daripada jalan raya. Seolah-olah kelaparan dan kotoran saja tidak cukup, awal abad ke-14 menjadi salah satu periode yang paling kacau secara kekerasan dalam sejarah abad pertengahan. Perang ada di mana-mana. Orang Skotlandia melawan orang Inggris, orang Inggris melawan orang Prancis, orang Prancis melawan orang Flemish, orang Italia dan Spanyol bertarung satu sama lain. Wilayah-wilayah seluruhnya dibakar, dijarah, dan tidak stabil. Para tentara bergerak terus-menerus, berbaris dari satu medan perang ke medan perang lain, membawa luka, kelaparan, dan ketakutan, dan kesempatan sempurna bagi patogen untuk menyebar. Pada titik ini, dunia sudah siap. Pada musim panas 1347, kapal-kapal pertama yang membawa wabah dari Kaffa tiba di ibu kota Bizantium yang besar, Konstantinopel. Kota ini adalah permata dunia abad pertengahan dan dalam beberapa minggu berubah menjadi sebuah nekropolis. Diperkirakan antara 50 hingga 70% dari populasinya meninggal. Wabah hitam melintas di kota itu dengan kekuatan yang tak terbayangkan dan kemudian meledak ke seluruh wilayah.
Ke arah barat, wabah menyebar ke Bulgaria, Yunani, Rumania, dan Polandia. Ke arah timur, wabah maju melalui Asia Kecil dan Persia, tetapi horor sejati dari wabah ini masih akan datang. Galera-galera terkutuk dari Kaffa yang masih membawa pelaut-pelaut putus asa yang ingin berdagang dan bertahan hidup, berlayar ke selatan melintasi Dardanella dan menuju timur Laut Mediterania. Mereka membawa barang dengan harapan keuntungan, tetapi mereka juga membawa kematian. Mereka tiba di Siprus, Levante, Mesir, dan Sisilia. Namun pada Oktober 1347, 12 galera Genoa memasuki pelabuhan Messina. Otoritas yang turun untuk menyambut kapal-kapal itu tidak siap untuk apa yang mereka lihat. Puluhan mayat tertumpuk di bawah dek seperti muatan yang dibuang. Terkejut, orang-orang Sisilia memerintahkan agar kapal-kapal itu pergi, tetapi wabah sudah menginjakkan kakinya di daratan. Messina jatuh dengan cepat, lalu seluruh pulau Sisilia. Sepertiga dari populasi lenyap dalam satu pukulan. Seperti halnya Konstantinopel, Sisilia tidak dapat mengubur mayat-mayatnya dengan cukup cepat. Wabah hitam melintasi Selat Messina secepat bayangan yang melintas di sebuah pintu. Wabah ini bergerak ke utara, naik melalui semenanjung Italia dan seperti pemangsa yang tak kenal lelah mencapai Roma dalam beberapa bulan. Para sejarawan memperkirakan bahwa wabah ini bergerak di daratan hampir 4 km per hari, melintasi sungai, gunung, lembah, dan benteng seolah-olah tidak ada rintangan yang bisa menghalanginya. Kapal-kapal yang telah dikeluarkan dari Messina melanjutkan perjalanan mereka ke barat, dengan pelaut-pelaut yang selamat masih bertekad untuk berdagang. Mereka tiba di Marseille, Genoa, Malta, Tunisia, Spanyol, Sardinia, dan Korsika. Genoa sendiri runtuh pada akhir November. Dari 90.000 penduduknya, antara 30 hingga 40% meninggal. Sementara itu Marseille menjadi gerbang masuk wabah ke Prancis. Dan dari sana, wabah hitam bergerak ke utara dengan kecepatan yang mengerikan, mencapai Avignon pada bulan Januari. Prancis tidak akan pernah sama lagi. 3 varian. Pada Januari 1348, angin musim dingin melintasi Laut Adriatik membawa kutukan di sepanjang perjalanannya. Venesia, salah satu kota paling kuat, kaya, dan kosmopolitan di seluruh Eropa, berdiri sebagai sebuah permata yang hampir retak mengapung di atas laguna. Dengan populasi yang diperkirakan 120.000 orang, Republik Venesia adalah raksasa perdagangan. Kapal-kapalnya berlayar melintasi Laut Mediterania seperti arteri dari kerajaan. Pasar-pasarnya penuh dengan rempah-rempah, sutra, dan kekayaan. Namun ketika desas-desus pertama tentang wabah menjadi kenyataan, Venesia bereaksi dengan kekejaman yang tak tertandingi di bagian manapun dari Eropa. Dewan Besar dan Doge, Andrea Dandolo, mengeluarkan sebuah dekret yang menakutkan. Semua kapal yang datang harus disita, diperiksa, dan jika ditemukan tanda-tanda penyakit, harus dibakar. Kapal-kapal utuh beserta awak, kargo, dan kayu mereka dibakar di laguna. Api mereka menjulang seperti tumpukan pembakaran jenazah di malam hari. Tanggapan Venesia sangat intens, sangat terstruktur, sehingga memberi dunia kata baru, karantina, dari bahasa Italia quarantagiorni yang berarti 40 hari. Setiap kapal, setiap pelaut, setiap paket kargo yang dicurigai terpapar dipaksa untuk menjalani 40 hari isolasi di pulau-pulau terdekat. Pos-pos terisolasi yang dikelilingi oleh ombak yang mencium pantai dan dijaga oleh pengawal bersenjata. Kemudian, Venesia membentuk armada gondola kota yang ditugaskan untuk satu tujuan mengerikan. Para pengemudi gondola berlayar melalui kanal-kanal menyanyikan, "Keluarkan mayat-mayat kalian." Keluarga-keluarga gemetar di balik jendela-jendela tertutup, menyeret tubuh orang yang mereka cintai ke tepi rumah mereka dan melepaskannya ke dalam perahu yang menunggu. Gondola-gondola ini bergerak diam-diam di bawah jembatan-jembatan, membawa mayat-mayat menuju tanah kuburan massal yang dirancang khusus untuk para korban wabah. Meskipun dengan langkah-langkah drastis ini, Venesia tidak dapat menghindar. Wabah meledak di Laguna dengan kekuatan yang menghancurkan. Angka kematian melebihi 60% dan lebih dari 72.000 orang meninggal.
Keruntuhan itu begitu mendalam, begitu mutlak, sehingga mesin rumit dari masyarakat Venesia, termasuk guild, pasar, bank, patroli, dan ordo keagamaan, mulai terurai dalam waktu nyata. Namun begitu, Venesia menolak untuk jatuh. Pemerintah memberlakukan hukum militer, jam malam, isolasi paksa, pengambilan jenazah wajib, dan hukuman bagi mereka yang melanggar aturan sanitasi. Peradaban terus berlanjut, tetapi hampir tidak. Venesia bertahan dengan seutas benang yang tipis dan berdarah, tetapi sementara Republik berjuang untuk tetap bersatu, wabah sudah memilih korban berikutnya. Dekade sebelum tahun 1348 adalah siksaan yang tak terbendung bagi Florence. Banjir menenggelamkan jalan-jalannya, penyakit merusak penduduknya, kekeringan mengeringkan hasil pertanian mereka, dan kelaparan telah merenggut yang paling miskin. Perang seperti Genoa melawan Venesia, kepausan melawan kekaisaran, dan konflik-konflik asing telah mengguncang politik mereka. Lalu datanglah bencana ekonomi. Edward III dari Inggris yang sangat berhutang karena fase awal perang 100 tahun, gagal membayar pinjaman besar kepada raksasa-raksasa Bank Florentin. Sistem keuangan kota itu runtuh seperti rumah kartu dan Florence pun melemah, putus asa, dan siap. Dan kemudian pada musim semi tahun 1348 datanglah wabah. 100.000 penduduk Florence tidak tahu bahwa dunia mereka akan runtuh. Orang-orang mulai memperhatikan benjolan-benjolan kecil dan gelap yang terbentuk di ketiak dan selangkangan tetangga mereka dengan benjolan ungu, hitam, dan membengkak yang disebut bubon. Kemudian datanglah demam, muntah darah yang keras, delirium, teriakan, dan keruntuhan mendadak. Seluruh keluarga mati dalam beberapa hari dan seluruh lingkungan dalam seminggu. Tatanan sosial hancur hampir seketika ketika kerusuhan meletus di jalan-jalan. Para perampok menghancurkan rumah-rumah, putus asa mencari makanan, uang logam, atau bahkan air bersih. Warga yang putus asa berlindung di rumah mereka, memaku balok kayu di pintu dan jendela. Para ibu meninggalkan anak-anak mereka yang terinfeksi dan para suami melarikan diri dari istri-istri mereka yang sekarat. Orang-orang mencoba melarikan diri dari kota, berlari ke pedesaan, hanya untuk menemukan bahwa wabah bergerak lebih cepat daripada mereka bisa berlari. Setengah dari populasi akan mati, tetapi yang terburuk masih akan datang. Hujan musim semi datang dan air hujan mengikis tanah tipis yang terbentang di atas parit-parit. Mayat-mayat mulai mengapung ke atas dan tubuh-tubuh itu terbawa oleh air banjir ke jalan-jalan, alun-alun, dan ganggang. Sisa-sisa tubuh kemudian dihancurkan atau dimakan oleh tikus, anjing, dan bahkan babi. Makhluk-makhluk yang mengais-ngais di antara mayat-mayat yang tenggelam, sebuah pemandangan yang begitu mengerikan hingga membekas di ingatan mereka yang selamat. Florence tampak seperti akhir dunia. Wabah hitam bukanlah satu penyakit, tetapi 3. Jika seseorang beruntung, mereka akan mengalami bentuk ini dengan gejala-gejala seperti demam tinggi, kelelahan, batuk, kadang-kadang berdarah, kegagalan organ, dan pembentukan bubon di kelenjar getah bening. Bubon-bubon ini kadang-kadang sebesar jeruk membengkak dengan parah. Beberapa penyintas hidup sepanjang sisa hidup mereka dengan leher yang terpelintir atau anggota tubuh yang terdeformasi di mana nodus yang membengkak telah memutar tubuh mereka. Jika sebuah bubon pecah, cairan yang mengandung bakteri akan tumpah, mampu menginfeksi siapa saja yang menyentuhnya. Sebagian besar muntahan, darah, dan lendir juga bersifat infeksius dengan tingkat kematian sekitar 60%. Itu adalah peluang terbaik yang bisa dimiliki seseorang. Dimulai hitungan mundur. Begitu gejala pertama muncul, sebuah jam pasir tak terlihat mulai kosong. Bagi mereka yang terinfeksi, kebenaran yang kejam adalah ini. Sejak saat itu, seseorang rata-rata hanya memiliki sekitar 3 hari hidup. 3 hari untuk bernegosiasi dengan takdir, 3 hari untuk melihat bagaimana orang yang mereka cintai menjauh dengan ketakutan, dan 3 hari untuk menyadari bahwa dunia akan terus berjalan tanpa mereka. Di banyak wilayah, bahkan 3 hari itu sudah dianggap sebagai belas kasihan. Bentuk baru yang dikenal sebagai varian pneumonik datang seperti sambaran petir. Ia menyerang paru-paru di mana ia berkembang biak dengan kecepatan yang menakutkan. Seluruh keluarga mulai melihat gejala pada pagi hari dan sudah merencanakan pemakaman pada malam hari.
Tergantung di mana seseorang tinggal, tingkat kematian bentuk ini berkisar antara 95% hingga 100%. Kemungkinan 5% untuk bertahan hidup dianggap sebagai keberuntungan, namun kemungkinan 0% jauh lebih umum. Dan bahkan mimpi buruk ini bukanlah senjata paling menakutkan dari wabah. Sementara itu, penyakit ini mengalami mutasi terakhir yang membunuh begitu cepat sehingga melampaui pemahaman. Jika beban bakteri dalam tubuh korban melebihi kapasitas yang dapat ditahan oleh organ, kematian menjadi tak terelakkan. Ini adalah varian septicemic dan itu adalah bentuk terakhir dan paling mengerikan dari wabah. Tubuh tidak hanya jatuh sakit, tubuh itu hanya mati. Organ-organ tubuh gagal secara berurutan, seolah-olah setiap sistem mendapat perintah untuk gagal secara bersamaan. Tidak ada orang yang selamat dari tahap ini, tidak ada. Dan bagian yang paling mengerikan, waktu sejak seseorang mulai merasa sedikit sakit hingga saat kematian, rata-rata hanya sekitar 14,5 jam. Keluarga-keluarga pergi tidur bersama seseorang yang tampak sehat sempurna, tertawa, berbicara, merencanakan masa depan, dan terbangun dalam keheningan. Transformasi itu begitu mendalam, begitu tidak alami, sehingga bagi orang-orang abad ke-14 itu tampak supranatural, hampir seperti iblis. Bayangkan mencium anak Anda untuk mengucapkan selamat malam, hanya untuk menemukan tubuhnya yang dingin keesokan paginya. Sekarang bayangkan hal ini terjadi berulang kali, rumah demi rumah, jalan demi jalan, tanpa pemahaman tentang mikroba atau transmisi penyakit. Pikiran manusia berjuang untuk merasionalisasi apa yang sedang terjadi. Sejarawan sekarang menyebut wabah hitam sebagai konvergensi bencana, sebuah badai sempurna di mana semua faktor yang dibutuhkan untuk kepunahan massal bersatu pada saat yang bersamaan. Wabah itu sendiri bukanlah hal baru. Ia sudah pernah menghancurkan umat manusia sebelumnya dan akan melakukannya lagi. Wabah Justinianus berabad-abad sebelumnya juga diyakini disebabkan oleh Yersinia pestis. Namun, kehancuran yang terjadi pada pertengahan abad ke-14 ini sepenuhnya mengalahkan kehancuran tersebut. Sesuatu telah berubah, sesuatu yang berbeda. Wabah ini bertindak dengan cara yang membingungkan logika. Wabah ini terus menyebar bahkan selama musim dingin, meskipun kutu yang membawanya seharusnya sudah membeku. Ia menginfeksi manusia dengan kecepatan yang jarang dicapai oleh strain modern. Tingkat kematiannya jauh lebih tinggi daripada wabah biasa. Hal ini membuat beberapa ilmuwan forensik modern curiga bahwa wabah hitam bukanlah satu penyakit saja. Sebagai gantinya, mungkin itu adalah beberapa pembunuh yang menyerang secara bersamaan. Beberapa peneliti menunjukkan patogen yang mirip dengan antraks. Lainnya, virus yang mirip dengan Ebola. Keduanya mematikan dengan sendirinya. Jika digabungkan, mereka akan sangat merusak dan dunia pada tahun 1300-an sangat terbuka untuk bencana. Namun, Eropa tidak siap, baik secara geografis, politik, maupun sosial. Itu adalah benua luas yang saling terhubung, penuh dengan kota-kota yang padat, jaringan perdagangan yang berkembang, pengungsi perang, populasi yang malnutrisi, hewan-hewan yang terinfeksi kutu, dan kapal-kapal yang bergerak terus-menerus antara pelabuhan. Begitu wabah menyebar ke suatu wilayah, seringkali kembali dari arah baru, menyerang lagi dan lagi. Beberapa daerah harus menghadapi 2 atau 3 gelombang, dan setiap gelombang tampaknya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Pada pertengahan tahun 1348, Eropa sudah hampir setahun menderita. Avignon sudah kehabisan tempat untuk penguburan. Gelombang dari Konstantinopel telah membakar wilayah Balkan. Italia sedang dikosongkan kota demi kota. Florence segera menjadi panggung dari keputusasaan manusia yang tak terlukiskan. Giovanni Boccaccio menulis tentang sebuah masyarakat yang begitu ketakutan hingga ikatan keluarga hancur. Saudara-saudara melarikan diri, istri meninggalkan suami, dan orang tua menolak menyentuh anak-anak mereka sendiri. Ketakutan menguasai setiap keputusan. Sepanjang tahun 1348, wabah hitam bergerak ke utara dengan rata-rata 4 km per hari. Cukup lambat untuk melihatnya datang, cukup cepat untuk melarikan diri.
Desa-desa menghilang dan seluruh komunitas mati dengan sangat total sehingga berabad-abad kemudian keberadaan mereka hanya akan ditemukan kembali melalui fotografi udara awal sebelum Perang Dunia I. Bayangan kehidupan manusia yang sudah lama diklaim oleh alam. Pada Juni 1348, wabah tiba di Paris, salah satu kota terbesar dan paling megah di Eropa, rumah bagi sekitar 210.000 penduduk. Begitu wabah memasuki tembok kota, tidak hanya menyebar. Ia menyebar, menguat, dan berkembang. Ketika wabah akhirnya melepaskan cengkeramannya setahun kemudian, setengah dari Paris tergeletak mati. Namun, yang luar biasa, wabah ini hanya semakin berkembang karena tujuan berikutnya memberinya kesempatan terbesar hingga saat itu. Pada akhir musim panas, para nelayan di Selat Inggris melihat ke pantai Prancis dan melihat pemandangan yang mengerikan. Bendera wabah berkibar di hampir semua pemukiman. Invasi kematian sedang mendekat dan medan pertempuran berikutnya adalah Inggris. Inggris pada 1348 merasa aman, jauh dari keruntuhan benua. Raja Edward III yang sangat populer sedang menikmati kemenangan militer. Kemenangannya di Crécy pada 1346 telah mengisi Inggris dengan kebanggaan dan kekayaan. Perdagangan sedang berkembang pesat. Ekspor wol bergerak melalui pelabuhan-pelabuhan Prancis dalam jumlah ribuan. 8 juta domba merumput di ladang-ladang Inggris, jumlahnya jauh lebih banyak daripada manusia. Orang-orang berkembang dan kenyamanan itu mempengaruhi mereka. Meskipun bendera wabah berkibar di seluruh Prancis, perdagangan tetap berjalan. Kapal-kapal terus melintasi selat. Tak ada yang ingin menghentikan arus barang. Tak ada yang ingin membayangkan mimpi buruk yang sedang mendekat, tetapi setiap kapal membawa lebih dari sekadar kargo. Ia membawa wabah. Wabah hitam telah membunuh di Prancis. Ia mengintai kapal-kapal di laut. Sekarang ia akan menghancurkan Inggris dengan brutalitas yang tak tertandingi. Ia akan membunuh di kota-kota dan di desa-desa yang tenang, hampir tak terpetakan di peta. Dan bagi orang-orang Inggris, rasanya seolah-olah kematian telah menyatakan perang pada pulau itu. Sebuah perang yang berniat untuk dimenangkan. Inggris jatuh. Pada tahun 1348, para sejarawan kini percaya bahwa wabah hitam menyerang Inggris dari berbagai titik di sepanjang pantai Selat Inggris, dibawa oleh kapal-kapal yang berangkat dari pelabuhan Calais yang dipenuhi wabah. Kematian datang seperti tentara penyerang. Ia memukul Southampton, kemudian Portsmouth, dan akhirnya pelabuhan kecil Melcombe yang sekarang menjadi bagian dari Weymouth saat ini. Ini bukan pendaratan acak. Mereka membentuk sebuah rantai kelam titik-titik masuk. Pintu terbuka melalui mana pembunuh terbesar dalam memori Eropa merembes ke tanah Inggris. Namun mimpi buruk Inggris tidak berakhir di sini. Satu lagi front terbuka di Bristol, salah satu pusat perdagangan terbesar di Inggris. Sebuah kapal dari Gasconia yang penuh dengan tong-tong anggur Prancis yang berharga, diam-diam masuk ke pelabuhan. Namun, tersembunyi di dasar gelap dan lembabnya kapal tersebut, ada muatan yang jauh lebih mematikan. Beberapa jam setelah berlabuh, penduduk desa mulai sakit. Tidak ada peringatan, tidak ada waktu untuk bersiap. Hanya sebuah kota yang runtuh hampir semalam. Dari kedua titik pendaratan ini, wabah mulai maju tanpa bisa dihentikan, mengikuti jaringan rumit jalan, sungai, dan jalur perdagangan di Inggris langsung menuju pusat negara. Di benua Eropa, rata-rata tingkat kematian di kota-kota sekitar 33%, sudah cukup bencana menurut ukuran apapun. Tetapi di Inggris, jumlah kematian jauh melampaui angka itu. Di sini, 55% penduduk kota meninggal. Beberapa daerah menyaksikan pemberantasan hingga 80 hingga 90% populasi mereka. Tidak ada perang besar, tidak ada kelaparan, tidak ada epidemi sebelumnya yang membunuh sebanyak itu dalam waktu yang sangat cepat. Secara matematis, mustahil untuk mengubur mayat-mayat itu. Paroki-paroki kehabisan tanah, pemakaman meluap, dan orang-orang yang masih hidup tidak bisa mengikuti jumlah orang yang mati. Maka, Inggris pun beralih ke api. Para pelancong menggambarkan pedesaan sebagai gambaran dari apokalips.
Dari segala arah, kolom-kolom asap hitam menjulang berputar-putar di langit seperti monumen gelap bagi yang telah jatuh. Mayat-mayat menumpuk ratusan, kadang ribuan, dan dibakar. Abu tersebar di ladang dan jalan, mendarat di lapisan pakaian dan rambut para pelancong. Ini bukan hanya akhir kehidupan. Ini adalah kehancuran dari masyarakat itu sendiri. Menjelang akhir musim gugur tahun 1348, kedua front yang maju ini menyatu menjadi satu kekuatan yang tak terbendung, membuka jalan langsung menuju jantung Inggris, London. Dan menurut standar abad pertengahan, kota ini sudah brutal. Ibu kota adalah labirin rumah-rumah yang padat, gang-gang sempit dan sungai-sungai kotor. Limbah mengalir bebas. Tikus berkembang biak, kutu berkerumun. London adalah pesta yang disiapkan untuk wabah. Sekarang, wabah menghantam London 2 kali. Pertama, varian pneumonik datang bersama dingin. Musim dingin memaksa orang untuk tetap di dalam ruangan, berdesakan di kamar-kamar sempit dengan api yang mengepul dan ventilasi yang buruk. Penyakit ini menyebar dari orang ke orang, bergerak dalam tetesan napas. Kemudian musim semi membawa kebangkitan varian bubonic. Dengan kembalinya panas, tikus-tikus terbangun, kutu-kutu berkembang biak, dan infeksi meledak lagi. Lebih dari separuh kota mati, namun ini baru saja permulaan. Pada awal tahun 1349, wabah maju ke utara dengan kekuatan baru, merobek Inggris dalam sapuan besar. Seperti di Prancis, tidak ada kota yang selamat. Tetapi berbeda dengan Prancis, tingkat kematian di Inggris bahkan lebih tinggi, sebuah anomali yang masih diperdebatkan oleh para sejarawan. Menjelang akhir tahun 1349, wabah mencapai perbatasan Skotlandia dan orang-orang Skotlandia tertawa. Mereka percaya bahwa wabah adalah kutukan yang dikirimkan secara eksklusif untuk menghukum orang Inggris. Mereka mengejek tetangga mereka yang sekarat. Mereka bersumpah untuk merayakan kehancuran Inggris. Mereka melihat epidemi ini sebagai keadilan ilahi. Namun keadilan dalam pandangan mereka segera akan berbalik menjadi bencana yang menghancurkan. Pada musim semi tahun 1350, orang-orang Skotlandia mengumpulkan pasukan besar di hutan Selkirk bersiap untuk menyerang Inggris yang sudah lemah. Mereka mengantisipasi penaklukan yang mudah. Tetapi tepat ketika pasukan-pasukan itu berkumpul, wabah menyerang dengan keganasan. Pasukan itu hancur dalam hitungan hari, sementara mayat-mayat memenuhi hutan. Jadi, invasi itu tidak pernah dimulai karena wabah telah menginvasi Skotlandia sebagai gantinya. Jauh di selatan, wabah sudah memasuki semenanjung Iberia pada tahun 1348. Ia menghancurkan tanah-tanah Kristen maupun Muslim tanpa mempedulikan batas, keyakinan, atau raja. Pada tahun 1350, Raja Alfonso ke-11 yang merupakan seorang pejuang dari Kastilia hampir merebut Gibraltar. Sebuah langkah penting untuk membongkar Emirat Granada. Kemenangan tampak tak terhindarkan sampai wabah tiba di tempat pertempuran. Kali ini, Alfonso ke-11 meninggal, satu-satunya raja Eropa yang masih memerintah yang meninggal karena wabah hitam. Tentara beliau runtuh di bawah beban infeksi. Butuh waktu 150 tahun lagi sebelum Spanyol menyelesaikan reconquista dan wabah ini mengubah sejarah. Dengan kematian di mana-mana dan tidak ada jalan keluar yang terlihat, Eropa secara psikologis hancur. Orang-orang berusaha mati-matian untuk memahami apa yang sedang terjadi. Banyak yang percaya bahwa wabah adalah hukuman ilahi atas dosa manusia karena gereja-gereja penuh sesak. Para peziarah berjalan di jalan-jalan sambil mencambuk diri mereka sendiri. Para imam mencoba doa tanpa henti, pemberkatan dan pengusiran setan. Di Paris, 46 guru dari Fakultas Kedokteran berkumpul. Setelah pertimbangan yang hati-hati, mereka mencapai kesimpulan yang mengejutkan. Wabah disebabkan oleh penyelarasan kosmik yang langka. Menurut mereka, pada pukul 1 siang tanggal 20 Maret 1345, Saturnus, Mars, dan Jupiter membentuk konjungsi yang tidak biasa di Aquarius, merusak udara itu sendiri. Penjelasan mereka salah, namun mengingat dunia mereka itu masuk akal. Teori kuman tidak akan muncul hingga 500 tahun kemudian.
Cuci tangan bukanlah praktik medis. Antibiotik, vaksin, cairan intravena, dan sanitasi dasar tidak ada. Para dokter bergantung pada teori-teori yang sudah ada sejak zaman Aristoteles dan Galen, yang berfokus pada 4 humor: darah, lendir, empedu kuning, dan empedu hitam. Ketika kepanikan semakin meningkat dan metode lama gagal, para dokter abad pertengahan mulai menggunakan langkah-langkah yang semakin putus asa. Mereka melemparkan bubon untuk mengeringkan nanah yang terinfeksi. Kadang-kadang, dengan ajaib, ini berhasil. Lebih sering, itu menyebabkan infeksi sekunder, pendarahan tak terkendali, dan kematian yang lebih cepat. Kemudian datanglah perawatan yang lebih ekstrim. Beberapa dokter memotong bisul dan menggosok campuran ramuan dan kotoran manusia, percaya bahwa mereka sedang mengeluarkan racun. Namun mereka tidak melakukannya. Sebaliknya, mereka memperkenalkan bakteri baru ke dalam luka terbuka, memperburuk infeksi, mempercepat kematian, dan semakin menyebarkan penyakit. Pengobatan telah menjadi senjata digunakan tanpa sengaja melawan orang-orang yang seharusnya diselamatkan. Pencarian putus asa untuk keselamatan. Ketika wabah hitam semakin memperketat cengkeramannya di Eropa, orang-orang dengan putus asa mencari penjelasan. Apapun yang bisa memberi bentuk pada kekuatan tak terlihat yang sedang membunuh keluarga mereka. Satu teori muncul lebih tinggi dari yang lainnya, dibawa dari alun-alun kota ke pengadilan kerajaan. Udara itu sendiri telah diracuni. Kabut beracun ini, yang dikenal sebagai miasma, dipercaya menyusup melalui jalan-jalan seperti roh jahat. Ia merayap di bawah pintu-pintu, melilit di antara balok-balok kayu, dan menyusup ke paru-paru dengan satu tarikan napas. Dan begitu masuk, orang-orang percaya bahwa ia mengirimkan wabah langsung ke darah. Dalam dunia tanpa mikroskop, tanpa pengetahuan tentang bakteri atau kutu, ide ini tampak menakutkan namun logis. Bagaimana mungkin kematian bisa bergerak begitu cepat dengan cara lain? Ketakutan ini membuat ribuan orang melarikan diri ke pedesaan, ladang terbuka, bukit-bukit bergelombang, dan padang rumput yang disapu angin. Orang-orang percaya bahwa tempat-tempat yang belum dijelajahi ini mengandung udara bersih, bebas dari uap-uap korup yang menginfeksi kota-kota yang padat penduduknya. Keluarga-keluarga bangsawan meninggalkan harta mereka. Para imam melarikan diri dari paroki-paroki mereka. Bahkan para pedagang menutup toko mereka dan mendaki bukit bersama keluarga mereka, yakin bahwa angin bisa menyelamatkan mereka, tetapi yang lain memilih pengobatan yang jauh lebih aneh. Beberapa dokter yang berpegang pada teori-teori kuno berpendapat bahwa satu-satunya cara untuk melawan uap mematikan wabah adalah dengan bau yang lebih buruk lagi. Logika yang terputus ini membawa seluruh komunitas menuju tempat pembuangan limbah umum. Pria dan wanita mengantri di sekitar lubang limbah manusia, menekan wajah mereka ke dalam kotoran yang dalam, menghirupnya dalam-dalam seolah-olah keselamatan terletak di suatu tempat di bawah pembusukan itu. Perlahan, harapan menjadi barang langka. Ide untuk menggunakan kekotoran sebagai penangkal wabah dimulai dengan toilet umum. Tak lama kemudian, pengobatan lain menyebar di kalangan orang-orang, dari bidan hingga apoteker. Ide itu adalah minum air kencing, tetapi hanya dari seseorang yang belum terinfeksi wabah. Dipercaya bahwa cairan tak terkontaminasi ini bisa membersihkan korupsi dari dalam tubuh. Apa yang dimulai sebagai desas-desus meledak menjadi sebuah industri mendadak. Para pelayan mengumpulkan dan menjual air kencing mereka dalam botol. Para dokter dengan pelan merekomendasikannya. Ketakutan mengubah limbah tubuh menjadi mata uang dan orang-orang meminumnya karena keputusasaan. Ketika tetangga-tetangga mati dengan teriakannya di malam hari dan tubuh memenuhi setiap jalan, bahkan yang tak terpikirkan mulai tampak masuk akal. Tetapi bagi mereka yang kaya, ada alternatif yang jauh lebih mewah. Orang kaya menolak tempat pembuangan limbah dan air kencing, memilih untuk meletakkan iman mereka pada batu permata. Dikatakan bahwa safir yang dihancurkan menjadi bubuk dan ditelan, melindungi dari racun wabah. Menghancurkan safir sama seperti menghancurkan sebuah kekayaan. Tetapi para bangsawan tidak peduli.
Ketika wabah hitam mengetuk pintu mereka, mereka akan mengonsumsi gunung-gunung perhiasan jika itu berarti kesempatan untuk bertahan hidup. Tentu saja, tidak ada yang berhasil, tetapi Eropa abad pertengahan sudah kehabisan jawaban dan waktu. Ketika udara dan batu permata gagal, orang-orang beralih ke sesuatu yang lebih tua dan lebih primitif, api. Api adalah kehidupan dan kesucian. Maka mereka percaya bahwa api bisa membakar wabah. Beberapa penyembuh membawa kepercayaan ini ke ekstrim yang mengerikan. Mereka memanaskan batang logam hingga menyala merah dan langsung menekannya pada bubon, bisul-bisul yang membengkak penuh nanah dari orang yang terinfeksi. Teriakan-teriakan itu tidak tertahankan dan baunya lebih buruk. Tetapi bagi mereka yang memberikan perawatan ini, siksaan ini adalah pengobatan. Tak lama, tumpukan api besar dibangun di alun-alun kota, di pintu-pintu gereja, di samping rumah-rumah. Dikatakan bahwa api mengusir uap jahat yang melayang di jalan-jalan. Dan meskipun teori ini salah, api secara tidak sengaja melakukan sesuatu yang berguna, mengusir kutu yang membawa bakteri yang sangat nyata dan mematikan di balik wabah. Paus Clement ke-6 yang dikelilingi oleh kematian di dalam istana kepausannya tidak mengambil risiko. Selama misa, ia duduk di antara dua tumpukan api besar dari kayu, percaya bahwa panas itu melindunginya dari udara yang teracuni. Ironisnya, api-api itu melindunginya dengan mengusir kutu yang telah membunuh banyak imam dan kardinal. Ia hidup, tetapi ribuan orang di sekitarnya tidak. Seiring dengan berlanjutnya wabah hitam, Eropa mulai memahami sebuah kebenaran yang keras. Ketika satu orang yang terinfeksi memasuki sebuah kota, ribuan orang bisa mati. Karantina, salah satu pertahanan tertua dalam sejarah, kembali ke Eropa. Di Milan, otoritas tidak ragu. Jika sebuah rumah menunjukkan tanda-tanda sekecil apapun dari kematian besar, mereka menyegel rumah itu, memasukkan batu bata ke pintu, dan menutup jendela dengan semen. Keluarga-keluarga utuh, baik yang sakit maupun yang sehat, terjebak di dalam. Rumah mereka berubah menjadi penjara. Dan tak lama setelah itu, menjadi kuburan. Itu mengerikan dan kejam, tetapi berhasil. Tingkat kematian di Milan turun hingga sekitar 15%, sebuah mukjizat dibandingkan dengan pembantaian yang melanda seluruh Eropa. Polandia juga bertindak dengan disiplin yang luar biasa. Perbatasan ditutup, perjalanan dibatasi, dan siapapun yang menunjukkan gejala diisolasi di rumah mereka dengan batu bata, batu, atau kayu. Itu adalah karantina berskala nasional yang keras, dingin, dan tanpa ampun, tetapi berhasil menyelamatkan nyawa. Namun, tingkat kematian di Polandia jauh lebih rendah dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan tetangganya. Sekarang, di antara gambaran paling mengerikan dari wabah hitam adalah para dokter wabah, sosok-sosok yang berjalan seperti pertanda di jalan-jalan yang sekarat. Jika Anda melihat satu berdiri di samping tempat tidur Anda, itu berarti satu hal. Anda mungkin akan mati. Penampilan mereka tak terlupakan, dengan mantel kulit tebal, sepatu bot berat, sarung tangan panjang, dan pakaian yang dilapisi lilin untuk menjaga udara buruk keluar. Mereka dipersenjatai seperti orang yang bersiap untuk berjalan melintasi neraka. Bagian yang paling ikonik dari pakaian mereka adalah masker. Paruh panjang seperti burung yang diisi dengan ramuan, bunga, dan rempah-rempah yang dimaksudkan untuk memurnikan udara yang dihirup. Lavender untuk ketenangan, kelopak mawar untuk kemurnian, mint untuk perlindungan, dan myrrh untuk kesucian. Itu tidak memberi efek medis apapun, tetapi secara emosional itu menjadi pelindung dari teror. Sementara itu, kacamata yang awalnya terbuat dari kaca kemudian diganti dengan kaca yang diwarnai merah. Ini memberi para dokter pandangan yang dingin, hampir setan, pandangan yang tampak menembus orang yang masih hidup dan menuju orang yang sekarat. Beberapa masker bahkan dibuat sedemikian rupa sehingga mata mereka sedikit mengarah ke sisi lain dari pasien, karena orang-orang percaya bahwa kontak mata dapat menularkan wabah. Kebanyakan dokter wabah tidak mengobati pasien mereka karena tidak ada yang bisa melakukannya, tetapi mereka melakukan hal lain. Mereka mengamati, mencatat, dan mempertanyakan. Ide medis lama mulai hancur di bawah berat catatan mereka.
Mereka mengembangkan metode baru untuk mengobati rasa sakit, demam, dan luka. Mereka mendokumentasikan gejala, pola, dan hasilnya, menanamkan benih epidemiologi modern. Meskipun mereka tidak bisa menyelamatkan orang yang sekarat, mereka meringankan penderitaan dan melanjutkan perkembangan dalam pengobatan. Banyak yang mati melakukannya, tetapi sejarah jarang mengingat keberanian mereka, hanya masker mereka. Di sisi lain, tidak semua orang menaruh iman pada pengobatan. Sementara wabah melintasi jalan kematian di Eropa, banyak yang beralih kepada Tuhan dan beberapa tidak berhenti di sana. Pada akhir 1348, sebuah pemandangan aneh muncul di jalan-jalan Eropa. Kelompok-kelompok pria dan wanita, terkadang ratusan sekaligus, berbaris dari desa ke desa. Mereka adalah para pemukul diri. Mengenakan jubah putih atau telanjang, mereka membawa cambuk yang terbuat dari 3 atau 4 tali kulit. Di ujung setiap tali tergantung kait logam atau potongan besi tajam. Mereka percaya bahwa wabah adalah hukuman Tuhan untuk dosa manusia, dan mereka mencambuk diri hingga berdarah saat mereka berkelana, berharap bahwa rasa sakit mereka akan menebus dosa-dosa umat manusia. Seorang biarawan Dominikan menggambarkan melihat seorang pemukul diri terjatuh dalam frenesinya rasa sakit dan devosi. Dia mengklaim bahwa orang tersebut melepaskan pakaiannya dan mencambuk tubuhnya hingga darah mengalir dari tubuhnya. Kemudian, gemetar dan menggigil karena udara dingin, ia berlutut di hadapan Tuhan, memohon agar dosa-dosanya dihapuskan. Bagi sebagian orang, wahyu ini menginspirasi. Sementara itu, Paus mengutuk para pemukul diri sebagai bid'ah, namun kata-katanya tidak cukup. Gerakan itu sudah mulai berkembang, menyebar dengan kecepatan yang sama seperti wabah itu sendiri, dan tanpa disadari mereka membantu penyebaran wabah. Dimanapun mereka pergi, jalan di belakang mereka tertutup darah, organ, dan tubuh-tubuh mereka yang jatuh di jalan. Kerumunan berkumpul untuk menonton, tanpa disadari terpapar infeksi. Para pemukul diri ingin keselamatan, tetapi mereka malah memberikan kematian. Seiring dengan meningkatnya ketakutan dan tingginya angka kematian, Eropa kembali pada kebiasaan lama dan mengerikan, mencari seseorang untuk disalahkan. Desas-desus menyebar mengatakan bahwa orang-orang Yahudi telah meracuni sumur. Mereka sedang merancang sebuah konspirasi rahasia untuk menghancurkan orang Kristen, bahwa wabah bukanlah bencana alam, melainkan sebuah serangan. Kebohongan-kebohongan ini menyebar ke seluruh benua. Komunitas Yahudi dihimpun. Banyak yang disiksa hingga mengaku melakukan kejahatan yang tidak mereka lakukan. Setelah pengakuan itu diambil, pogrom dimulai. Yang pertama meledak di Toulon pada 13 April 1348, dan segera pembantaian terjadi hampir di setiap tempat yang telah disinggahi wabah. Pada akhirnya, begitu banyak sinagoga yang dibakar, seluruh kawasan dihancurkan, dan keluarga-keluarga diseret ke jalanan dan dibantai. Banyak orang Yahudi berusaha melarikan diri, tetapi seringkali tidak ada tempat untuk pergi. Pogrom besar pertama. Ketika pogrom besar pertama meledak di Toulon pada 13 April 1348, itu seperti melihat sebuah korek api jatuh ke hutan kayu kering. Dalam sekejap tuduhan berubah menjadi tindakan. Apa yang dimulai sebagai desas-desus gelap yang mengatakan bahwa orang-orang Yahudi telah meracuni sumur berubah menjadi amarah yang meluap. Distrik Yahudi di kota itu diserang dengan kemarahan yang telah terakumulasi selama berbulan-bulan. Ketakutan berubah menjadi kebencian dan kebencian membutuhkan sasaran. Rumah-rumah dirampok, sinagoga dihancurkan, dan keluarga-keluarga terpisah. Mereka yang mencoba melarikan diri ditembak di jalanan. Mereka yang tinggal dibakar hidup-hidup di dalam rumah mereka sendiri. Bagi banyak orang di Eropa, kekerasan ini bukanlah sebuah penyimpangan. Itu adalah tanda. Begitu Toulon jatuh, kota-kota lain menganggapnya sebagai izin. Sebuah preseden telah dibuat dan api pun menyebar. Pada musim panas tahun 1348, pogrom-pogrom telah menjadi wabah kedua, mengikuti wabah pertama. Dari Barcelona hingga Basilea, dari Strasbourg hingga Erfurt, komunitas-komunitas Yahudi seluruhnya dituduh, ditangkap, disiksa, dan dimusnahkan.
Dalam banyak kasus, pengakuan dipaksakan dengan kekejaman yang tak terbayangkan. Anggota tubuh ditarik hingga sendi-sendi mereka patah, daging dibakar untuk memaksa jawaban yang diminta oleh penyiksa, bukan kebenaran yang dimiliki oleh korban. Di bawah siksaan, apapun bisa diakui. Kebohongan tumbuh menjadi bahan bakar untuk kebiadaban yang lebih mengerikan. Ironisnya, banyak komunitas Yahudi sebenarnya mengalami lebih sedikit kasus wabah yang awalnya karena praktik kebersihan ritual mereka yang memperlambat infeksi. Tetapi alih-alih melihat ini sebagai kebijaksanaan, tetangga mereka menganggapnya mencurigakan. Rumah-rumah yang lebih bersih dianggap sebagai bukti kesalahan, dan meskipun demikian, wabah terus berjalan, tidak peduli siapa yang hidup atau mati. Pada Februari 1349, kekerasan mencapai babaknya yang paling gelap. Kota Strasbourg, didorong oleh ketakutan dan oportunisme politik, mengorganisir salah satu pembakaran massal terbesar dalam sejarah abad pertengahan. Hampir 2.000 orang Yahudi dikumpulkan, diikat bersama dan dibakar hidup-hidup di lapangan pemakaman kota. Jeritan mereka terdengar melalui tembok-tembok dan gang-gang, mengalahkan nyanyian kerumunan. Beberapa orang Kristen mencoba untuk campur tangan, berargumen bahwa orang-orang Yahudi tidak bersalah, tetapi suara mereka tenggelam oleh raungan kerumunan dan suara api yang menyala. Pembantaian itu begitu besar, begitu efisien dan mengerikan, bahwa para sejarawan mencatat bahwa api itu menyala selama berjam-jam. Namun, bahkan setelah abu mereda, wabah tetap ada. Sumur-sumur tetap diracuni oleh kebodohan, ketakutan, dan keputusasaan. Seiring dengan meningkatnya tingkat kematian, jalur perdagangan runtuh, dan dengan itu ekonomi Eropa abad pertengahan. Pasar-pasar kosong, kapal-kapal tetap di pelabuhan, layar-layarnya terkumpul, awak-awaknya mati atau sekarat, dan banyak desa menghilang sepenuhnya. Dengan rumah-rumah yang ditinggalkan membusuk dan pintu-pintu yang bergoyang tertiup angin. Pemerintah-pemerintah pecah, tak mampu memungut pajak dari populasi yang menghilang lebih cepat daripada yang dapat tercatat. Beberapa penguasa melarikan diri, yang lain mati, yang lainnya bersembunyi di balik tembok batu yang tebal, berharap wabah hitam tidak dapat menembus celah-celah mortir kastil-kastil. Bahkan kehidupan sehari-hari menjadi tak dapat dikenali. Pemakaman-pemakaman meluap, peti mati habis. Di banyak kota, mayat-mayat dibuang ke dalam kuburan massal. Lapisan demi lapisan yang mati bercampur dengan yang baru sekarat. Semua menunggu pengiriman mayat berikutnya. Namun, meskipun tampaknya mustahil pada tahun 1348 atau 1349, wabah mulai melonggarkan cengkeramannya. Ia tidak menghilang, tetapi gelombang eksplosifnya kehilangan kekuatan. Para penyintas memasuki dunia yang telah berubah, di mana desa-desa seluruhnya runtuh, kepemilikan tanah berubah dalam semalam, dan hierarki sosial goyah. Dengan kekurangan tenaga kerja, petani menemukan sesuatu yang tidak diharapkan oleh Eropa. Pekerja memiliki nilai. Upah meningkat seiring dengan pelarian para hamba dari rantai feodalisme. Pemilik tanah yang sebelumnya sombong dan percaya diri, kini mengemis pekerja harian. Wabah hitam telah menghancurkan, tetapi dalam kehancuran itu juga telah menyiapkan panggung untuk sesuatu yang baru. Sebuah restrukturisasi masyarakat Eropa yang akan bergema hingga Renaissance dan seterusnya. Pengetahuan medis, meskipun primitif, juga berubah. Dokter-dokter wabah, meskipun ditakuti, telah mencatat segala yang mereka lihat. Beberapa menulis risalah tentang gejala dan penyebaran, berpendapat bahwa penyakit ini dapat mengikuti pola, bukan kebetulan ilahi. Universitas menjadi lemah, namun tetap bertahan, mendorong para akademisi untuk mempelajari penyebab alami daripada hukuman supernatural. Jelas bahwa wabah hitam tidak menyembuhkan kebodohan, tetapi menguranginya. Dan kadang-kadang, itu adalah langkah pertama menuju pemahaman. Pada awal dekade 1350, gelombang besar pertama dari wabah hitam telah berakhir. Tetapi dunia yang ditinggalkannya tidak akan pernah sama lagi. Wabah itu akan kembali berkali-kali, tetapi tidak pernah dengan kemarahan yang sama. Namun,
Bekas-bekas luka tetap ada. Desa-desa yang kosong, keluarga yang hilang, kuburan massal, dan ingatan tentang mereka yang disalahkan, diburu, dan dibunuh untuk kejahatan yang tidak pernah mereka lakukan. Pada akhirnya, wabah hitam membentuk ulang umat manusia melalui wahyu yang dipaksanya. Itu mengungkapkan kerapuhan institusi, bahaya dari ketakutan, dan ketahanan mereka yang selamat. Itu merobek dunia lama menjadi serpihan-serpihan dan mulai membentuk dunia baru. Dunia yang akan mempertanyakan otoritas, dunia yang akan menghargai pengetahuan, dunia yang akan mengingat dan takut akan kembalinya musuh tak terlihat yang pernah menundukkan peradaban.